Wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Fajrul Islam, dan juga yang sangat kami cintai dan yang kami banggakan para bapak, para ibu, para ikhwan wal akhwat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kembali salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kelak akan memperberat timbangan kebajikan kita di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita sudah berada di tanggal 26 Dzulqa'dah di tahun 1446 Hijriah. Artinya tinggal beberapa hari lagi ke depan kita akan meninggalkan bulan Dzulqa'dah dan kita akan menyambut datangnya bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu bulan yang agung di dalam Islam, yang disebut juga dengan bulan-bulan haji. Karenanya bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang agung, sebagaimana juga bulan Dzulqa'dah, karena termasuk bulan-bulan haram. Hanya saja di bulan Zulhijjah Allah berikan banyak keagungan dan keutamaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam bulan Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu berjalan menuju ke sana. Artinya kalau nggak mampu karena uang, ya, atau mungkin nggak mampu karena masa tunggunya yang karena kalau lihat masa tunggunya di Indonesia ini sudah uang sinawang. Kalau orang Jawa bilang apa? Uang sinawang, ya, karena sudah rata-rata kalau daftar di tahun 2025 maka masa tunggu atau masa list tunggunya mencapai lebih dari 30 tahun. Ya. Itu kalau yang daftar umur 60 tahun, ya berarti kalau nanti Allah berikan ya usia 90 tahun mungkin. Tapi sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ibadah haji tidak akan pernah lepas dari kisah seorang manusia agung, sang nabi yang mulia, sang Khalilullah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya
ketika kita memasuki bulan Zulhijjah, kita akan melihat dan akan mengingat banyak sejarah di dalam bulan Zulhijjah ini. Sejarah yang pertama tentunya tidak akan lepas dengan sejarahnya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Adamlah yang pertama sekali membangun Masjidil Haram. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk membangun Masjidil Aqsa. Karenanya Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Kata Allah, sungguh rumah pertama yang dibangun untuk manusia agar mereka menyembah Allah dan beribadah di dalamnya adalah rumah Allah yang bernama yang ada di Bakkah, yang diberkahi, sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Karenanya lah Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Baru kemudian dibangun yang kedua adalah Masjidil Aqsa, dan jarak pembangunan di antara keduanya dalam Sahih Bukhari disebutkan selama 40 tahun. Artinya 40 tahun setelah Masjidil Haram dibangun, barulah Masjidil Aqsa dibangun. Karenanya kedua masjid ini merupakan masjid tertua dan masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi ini. Tapi Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah Nabi Adam juga berkaitan dengan tempat yang bernama Arafah. Nah, ini penting ya. Makanya dalam hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana disebutkan Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seluruh calon cabang bayi atau calon manusia yang akan lahir dari sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ya. Jadi setelah Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah mengeluarkan seluruh manusia, seluruh calon manusia yang akan lahir dan keluar dari sulbinya Nabi Adam. Dan kemudian Allah kumpulkan mereka semua di sebuah tempat namanya Na'man ay Arafah. Nah, ya. Maka dalam hadis nama lain Arafah itu, nama lainnya dulu disebutkan oleh Rasulullah, nama lainnya adalah Na'man, ya, namanya Na'man dalam hadis ay Arafah, ya. Makanya ma'asyiral muslimin arsyadani warsadakumullah, lah di tempat yang bernama Arafah inilah dulu kita waktu masih menjadi ruh ya mungkin ya, Allah keluarkan kita waktu itu dan Allah kumpulkan semuanya di tempat yang bernama Padang Arafah. Makanya orang kalau wukuf di Padang Arafah, para ulama mengatakan ia sedang kembali kemana? Ke tempat yang dulu pernah Allah keluarkan dia di situ, ya. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah, mengambil perjanjian kepada seluruh manusia. Semuanya di situ. Ada Netanyahu, ada Donald Trump, ada Bill Gates, ada Fir'aun, ada Namrud, semuanya ada. Nggak ada yang absen, ya. Semua manusia yang akan lahir dari sulbinya Nabi Adam, semuanya Allah kumpulkan di tempat namanya Na'man ay Arafah ini. Kemudian disitulah Allah mengambil perjanjian kepada kita.
Apa perjanjian yang Allah ambil dari kita semuanya? Alastu birabbikum, bukankah aku, kata Allah, adalah Tuhan kalian? Bukankah aku adalah Tuhan yang hak untuk kalian sembah? Qalu bala syahidna. Maka seluruh manusia waktu itu semuanya menjawab, benar ya Allah, kami bersumpah dan kami bersaksi Engkau adalah benar-benar Tuhan yang hak untuk disembah. Wallahu alam bisawab. Maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini berkaitan dengan padang Arafah. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan berkaitan dengan haji ini, di padang Arafah ini ada namanya Jabal Rahmah, yang kemudian sebahagian ulama berpendapat dan mayoritas ulama berpendapat di Jabal Rahmah inilah Allah pertemukan kembali Nabi Adam dan istri beliau yang bernama Ibunda Hawa setelah Allah pisahkan sebelumnya, ketika mereka berdua diturunkan oleh Allah dan dikeluarkan dari surga, dan Allah turunkan ke bumi dan Allah pisahkan keduanya hingga sekian puluh tahun, ada yang mengatakan sekian ratus tahun, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan Nabi Adam dan istri beliau di Jabal Rahmah di padang Arafah ini. Itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, pelaksanaan ibadah haji tentunya tidak akan lepas dari sosok manusia agung yang merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, salah satu keutamaan daripada kota Mekah ini yang di dalamnya ada Ka'bah, selain itu Allah katakan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, kata Allah. Di antara salah satu keutamaan dan keberkahan yang Allah berikan kepada Ka'bah, kepada Baitullah dan Masjidil Haram, di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa itu? Adanya makom Ibrahim, ya. Makom di sini bukan apa? Bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tetapi adalah apa? Bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dulu membangun Ka'bah, maka disebut dengan maqamu Ibrahim. Kemudian apa Allah katakan? Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki Ka'bah, barang siapa yang memasuki Baitullah, barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka mereka akan mendapatkan satu perlindungan, keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bapak Ibu sekalian, akan kita lihat dalam sepanjang sejarah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu akan berada di dalam keamanan. Itu janji Allah, ya. Berbeda dengan Masjidil Aqsa. Ya. Jadi di antara perbedaan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ini memang Allah bedakan, Pak. Allah berikan keutamaannya masing-masing, ya. Khusus untuk Masjidil Haram, karena di dalamnya ada Ka'bah, di dalamnya ada Baitullah, di tempatnya dilaksanakan ibadah haji dan umroh, maka Allah janji tempat ini akan dijaga oleh Allah dan akan terus berada dalam keamanan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa kok Masjidil Haram tenang-tenang aja? Kenapa Masjidil Haram kok aman-aman saja? Kenapa Masjidil Aqsa kok dalam keadaan terjajah, penduduknya dibantai, penduduk di sekitarnya dibunuhi, dibombardir, diserang dan sebagainya? Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, inilah di antara keutamaan Masjidil Haram. Kata Allah, wa man dakhalahu kana amina.
Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan berada di dalam keamanan. Walaupun Masjidil Haram pernah terjadi beberapa kali pertumpahan darah, ya. Yang pertama, pertumpahan darah di kota Mekah ini pernah terjadi di eranya Bani Umayyah, ketika ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Zubair bin Awam mendeklarasikan kekhalifahan Islam di masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dalam keadaan betul-betul waktu itu kolap, ya. Ketika kapan? Ketika Ibnu Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, kemudian dilantiklah Muawiyah bin Yazid, dan Muawiyah bin Yazid kemudian tidak mau menjadi raja, sehingga waktu itu Bani Umayyah betul-betul dalam keadaan sangat lemah. Lah, dalam kondisi yang sangat genting ini, tidak ada pemerintahan Islam. Akhirnya bermuncullah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zubair yang kemudian mendeklarasikan kekhalifahan Islam di kota Mekah, yang kemudian nanti datanglah Bani Umayyah menghancurkan kekhalifahan yang didirikan oleh Abdullah bin Zubair. Bahkan Abdullah bin Zubair juga dipenggal karena dianggap sebagai pemberontak terhadap pemerintahan Islam. Hanya saja waktu itu Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram tetap dalam kondisi aman. Baru kemudian nanti ada lagi pengerusakan terhadap Masjidil Haram ini pada tahun 900-an Hijriah, ya. Atau pada tahun 900-an Masehi, atau sekitar tahun 300-an Hijriah, ketika munculnya kelompok sekte Syiah yang bernama Qaramithah. Mereka masuk ke dalam Masjidil Haram dan membantai 30.000 jamaah haji, ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, pernah di dalam Masjidil Haram ini 30.000 jamaah haji pernah dibantai oleh sekte kufur yang sangat kejam dan sangat sesat yang bernama sekte Syiah Qaramithah. Nggak hanya cukup di situ saja, nggak hanya cukup 30.000 umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dibantai oleh mereka di dalam Masjidil Haram. Mereka kemudian juga mencuri Hajar Aswad. Ya, bayangkan Hajar Aswad mereka curi selama lebih kurang 21 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah haji di Ka'bah, di Baitullah, tawaf di Baitullah pernah selama lebih kurang 21 tahun tidak ada Hajar Aswadnya, ya. Jadi orang-orang Syiah Qaramithah ini membongkar Hajar Aswad. Makanya kenapa Hajar Aswad sekarang itu dibingkai, ya. Kenapa Hajar Aswad itu dibingkai? Dulu bingkainya nggak ada itu. Kalau kita baca dalam sejarahnya, Hajar Aswad itu tidak ada bingkainya. Tapi ketika dulu dicuri, dihancurkan oleh orang-orang Qaramithah ini, mereka kemudian menggunakan palu, menggunakan alat untuk mencongkel Hajar Aswad ini, sehingga Hajar Aswad itu terpecah sampai beberapa bagian, ya. Maka setelah 21 tahun Hajar Aswad kemudian dicuri oleh Qaramithah ini, dan mereka bawa ke tempat markas mereka di wilayah Bahrain, ya. Jadi sebelumnya mereka bawa ke Qatif, dari Qatif kemudian mereka sembunyikan di sebuah tempat di daerah Bahrain yang merupakan salah satu markas Syiah terbesar di negara Arab. Hampir 60% penduduk Bahrain itu adalah penganut Syiah, dan itu bukan hanya sekarang saja, memang sejak dulu di Bahrain ini sudah menjadi tempatnya Syiah yang dikenal dengan Syiah Qaramithah. Maka ketika mereka mencongkel Hajar Aswad ini, maka hancurlah Hajar Aswad itu beberapa bagian sampai beberapa pecahan, sehingga ketika Hajar Aswad dikembalikan oleh orang-orang Qaramithah ini di eranya Bani Abbasiyah, maka supaya Hajar Aswad ini tidak
terpecah kemana-mana, akhirnya dibuatlah bingkai. Dan sampai hari ini kita kalau tawaf di Ka'bah dan memulai tawaf, kita akan melihat ke kiri kita, di situ ada Hajar Aswad yang dalam bentuk bingkai. Supaya apa? Supaya Hajar Aswadnya tidak lepas dari aslinya. Oleh sebab itu, bahas kalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini yang harus kita ketahui berkaitan dengan Masjidil Haram. Kemudian setelah itu Masjidil Haram dalam keadaan aman sampai hari ini, walaupun mungkin ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, namun insya Allah sampai hari kiamat Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah ini akan terus berada dalam keamanan sampai nanti ketika sudah tidak ada lagi manusia yang tawaf di Ka'bah, sudah tidak ada lagi orang yang tawaf di Baitullah, tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di Masjidil Haram. Setelah terbunuhnya Dajjal dan setelah kemudian terbunuhnya orang-orang Yahudi dan kemudian Allah wafatkan orang-orang yang beriman, maka akan datang seorang manusia yang paling buruk, kata Rasulullah, datang dari negeri Yaman. Dia membawa palu untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah, sehingga nanti Ka'bah Baitullah ini akan dihancurkan di akhir zaman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah haji tentunya tidak akan lepas dari sosok seorang manusia agung yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Ibunda Hajar dan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya ibadah haji tidak akan lepas dari sosok manusia teragung yang ada di muka bumi ini, yaitu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada beliaulah Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat ibadah haji pada tahun ke-9 atau ke-10 Hijriah. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, makanya nanti para ulama berbeda pendapat. Apakah puasa Arafah itu mengikuti tawaf di Arafah ataukah tidak? Bagi ulama yang mengatakan puasa Arafah itu mengikuti wukuf di padang Arafah, maka mereka mengatakan puasa Arafah itu identik dengan tempat. Kenapa? Karena di mana umat Islam wukuf, maka umat Islam yang tidak wukuf berarti melaksanakan puasa Arafah. Namun sebahagian besar ulama mengatakan puasa Arafah tidak identik dengan wukuf di padang Arafah. Kenapa? Karena puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu sudah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah setelah disyariatkannya puasa Ramadan. Jadi setelah Allah syariatkan puasa, kewajiban puasa Ramadan, Allah juga mensyariatkan beberapa puasa. Sunnah diantaranya adalah puasa Arafah. Dan Rasulullah sudah melaksanakan puasa Arafah, saumu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, sebelum adanya syariat wukuf di padang Arafah. Ini bisa kita baca nanti dalam Fathul Bari ketika Imam Ibnu Hajar menjelaskan tentang asal muasal sejarah daripada pensyariatan saum Arafah. Artinya sebelum ada syariat wukuf di padang Arafah pada tahun ke-10 Hijriah, baru turun tuh syariat ibadah haji. Sekian tahun sebelumnya Rasulullah sudah puasa Arafah. Pertanyaannya, Rasulullah ketika puasa Arafah sebelum ada syariat wukuf, puasanya karena wukuf di padang Arafah atau karena tanggal? Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan berarti puasa Arafah itu identik dengan tanggal 9 Zulhijjah. Jadi puasa Arafah itu nggak berkaitan dengan tempat yang bernama Arafah, tapi identiknya adalah dengan tanggal 9
Dzulhijjah. Lah kalau tanggal 9 Dzulhijjah yang menjadi patokannya, maka bisa saja suatu saat, dan itu pernah terjadi di Indonesia, ketika umat Islam di Mekah mereka wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah di sana, di Indonesia belum puasa Arafah. Indonesia masih tanggal 8 Dzulhijjah, sehingga ada perbedaan, ya. Makanya ada yang kemudian bertanya-tanya, lah neng Mekah pun wukuf, neng Indonesia kok masih tanggal 8 Dzulhijjah piye to iki? Oh ya. Nah, sebab perbedaannya di situ, Pak. Sebab perbedaannya di situ. Jadi ada ulama yang mengatakan puasa Arafah itu identik dengan tempat yang bernama wukuf di padang Arafah, dan ada ulama yang berpendapat puasa Arafah tidak terikat dengan wukuf di padang Arafah, tapi teridentiknya dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Maka mudah-mudahan tahun ini kita berharap tidak terjadi perbedaan. Mudah-mudahan ya. Kita berharap nanti semuanya melaksanakan ibadah saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjahnya di hari Kamis, dan mudah-mudahan semuanya nanti hari raya Idul Adhanya hari Jumat. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah. Apa kata Allah? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Kata Allah, sungguh telah ada suri toladan yang terbaik bagi kalian. Pada diri siapa? Pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Apa suri toladannya? Kata Allah, Allah sebutkan idz qalu, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau berkata, ya, liqaumihim, kepada kaumnya. Kaumnya ini orang-orang yang tidak beriman. Apa kata mereka? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minuna billah hatta tu'minu billahi wahdah. Allah katakan bas kalian, suri toladan Nabi Ibrahim yang pertama adalah apa? Ketika Nabi Ibrahim dan pengikutnya mengatakan kepada orang-orang kafir pada masa itu, apa itu? Wahai orang-orang kafir, wahai kaumku yang kufur kepada Allah, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, dan kami menyatakan permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian, salah satu suri toladan terbaik Nabi Ibrahim untuk kita adalah apa? Bersikap tegas dalam masalah kekafiran. Ini penting. Jangan sampai kita mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, apalagi mencampur adukkan antara yang tauhid dengan yang syirik, yang hari ini identik dengan istilah namanya sinkritisme, ya, sinkritisme. Apa tuh sinkritisme? Mencampur adukkan, ya, ajaran-ajaran semua agama dicampur aduk menjadi satu ajaran yang disepakati bersama. Ini tentunya harus kita lawan dengan tegas, ya. Seperti Bapak Ibu sekalian apa? Nah, ini penting ya. Seperti kalimat Tuhan, nah, ya. Kenapa lebih lunyu ya?
Kenapa lebih mudah nyebut kata-kata Tuhan? Karena sudah disepakati itu, Pak. Kata Tuhan itu kata yang paling bisa diterima oleh semua kalangan agama. Oh, ya. Kalau jenengan nyebut nama Allah, kalimat Allah, oh, ya. Ini terlalu ekstrim di dalam beragama, terlalu radikal. Ya. Jadi makanya kalau jenengan sebagai kepala sekolah, jenengan sebagai kepala, misalnya kepala dinas atau kepala bidang sebagainya, itu sering kali ketika menyampaikan ceramah, menyebutkan apa? Puji syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya kita sebagai seorang Muslim, ya, kita yang baik, yang benar itu tidak membiasakan menyebut kata Tuhan, ya, tapi lebih pantasnya, bukan lebih pantas, dan itulah yang sebenarnya kita membiasakan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan Bapak Ibu sekalian nyebut kata Allah itu sudah dapat pahala, Pak. Kata Allah, nyebut Allah itu dapat pahala. Kenapa? Karena jenengan sedang menyebut nama Allah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah itu memiliki 99 nama yang kita kenal dengan nama Asmaul Husna. Dari 99 nama Allah yang maha baik itu, yang terbaik itu, yang maha indah dan maha baik itu, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, yang terbaik dari yang terbaik nama Allah ini adalah kalimat lafdzul jalalah Allah. Ya. Jadi nama Allah yang maha baik, yang sangat baik dari yang maha baik ini semuanya, itu adalah kalimat Allah. Karenanya oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sudah seyogyanya kita membiasakan untuk mengucap kalimat Allah. Jangan Tuhan, termati pun nyebut Tuhan. Nah, jangan sampai Pak, kita mau meninggal dunia karena seringnya waktu hidup nggak pernah nyebut Allah, seringnya nyebut Tuhan. Nah, jangan mau nyebut Tuhan nopo Allah waktu mau meninggal dunia. Nyebut Allah nopo nyebut Tuhan, ya. Nggak mungkin kita akan nyebut Tuhan, Pak, karena Tuhan itu identitasnya nggak jelas, ya. Dia punya jadi nggak identitas, ini Tuhannya siapa nggak jelas. Makanya dalam Islam nama yang layak untuk kita sebut itu jelas, itu adalah kalimat apa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang kita orang Jawa masih sering, ya, nggak Tuhan, nggak Allah, Sang Pangeran Gusti, Pangeran Gusti, ya. Kalau orang-orang Kejawen nyebut Allah itu bukan nyebut Allah, ya, Sang Yang, ya. Maka orang-orang zaman dulu nyebut Tuhan itu apa? Yang, ya. Makanya dulu sholat sering disebut dengan kalimat apa? Sembah. Sembah yang itu untuk menyebut penguasa alam itu dulu orang-orang kita pada masa dulu itu nyebutnya dengan yang, Sang Yang, ya. Makanya sembah yang, ya. Namun demikian kita alhamdulillah sudah terbiasa menyebut kata-kata sholat, ya. Walaupun kalau di masyarakat desa, terutama orang-orang yang sudah tua-tua, ya, sepuh-sepuh, itu nyebutnya tetap sembahyang. Tapi jangan diseneni, Pak. Ngopo pakai sembahyang, Hindu ya, salat, ya, jangan dimarah-marahi, ya. Namanya orang tua kan, ya. Dan dulu kita juga masih kecil kan taunya kan juga sembahyang, ya. Bapak kita dulu ya sering, ojo nang masjid kono sembahyang, ya. Dan itu memang sudah terbiasa, Pak, dulu, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu sembahyang itu kalimatnya kurang pas, ya. Nah, yang lebih tepat sholat. Lah Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam masalah tauhid dan dalam masalah syirik itu harus
tegas ya, tidak ada campur aduk antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran selain Islam dalam masalah tauhid dan akidah. Nggak boleh dicampur adukkan, Mbak ya. Kalau di luar Islam mau dicampur adukkan, misalnya Hindu, Buddha mau dicampur adukkan dengan Katolik, dengan Protestan, itu urusan mereka ya. Tapi kalau ajaran Islam jangan dicampur adukkan ya. Terutama yang hari ini sering juga di kalangan umat Islam di Indonesia apa? Salam lintas agama. Itu bentuk sinkritisme itu, Pak. Ya, bentuk sinkritisme itu apa? Salam lintas agama. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang jenengan jadi pejabat ya, kerja di pemerintahan ya, nggak usah latah ya, melu-melu salam lintas agama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Atas nama budaya. Salam, 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 santi, santi, santi. Apa ki? Mbok, pokoke ngomong. Nggak bener ini, Pak. Jenengan ketika menyebut Om Swastiastu, Pak, bisa tanya sama orang Hindu itu. Ya, saya pernah tanya sama orang Hindu di Bali sana, Pak. Saya tanya, Mas, opo guys? Om Swastiastu itu sama sebagaimana orang Islam menyebut ya Allah, Allahumma, Pak. Ya. Jadi kalau dalam agama Hindu, Pak, Om Swastiastu itu artinya Allahumma. Apa Allahumma itu? Ya Allah. Ya. Apa pantas, Pak, sebelumnya kita minta keselamatan kepada Allah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi, itu kan berarti kan kita minta keselamatan kepada Allah, baru sekian detik minta keselamatannya kepada selain Allah. Kan nggak pantas, apalagi ada kalimat santi, 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 apa gitu? Nggak paham jenengan itu. Tapi karena melu-melu, melok-melok, ya sudah santi, santi, santi. Ya. Apa mbak artinya? Mbok. Itu ada Pak RT, RW yang ngono kae. Ya melu-melu kabeh. Nggak paham lah. Maka pas kali kita ini kalau nggak paham ora usah melu-melu. Ya. Sudah, Pak, salam yang terbaik itu namanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas itu, Pak. Jelas. Ada jawabannya. Waalaikum. Coba jenengan mengucapkan salam sejahtera kepada orang Kristen. Apa coba jawabannya orang Kristen? Coba. Hah? Apa coba? Mana ada haleluya. Coba jenengan kalau ketemu orang Kristen, salam sejahtera bagi kita semua, apa coba jawaban mereka? Nggak ada, Pak. Jenengan ketemu orang Buddha misalnya, atas nama budaya, apa coba jawabannya? Ya orang-ono. Ketemu orang Hindu, santi-santi, nggak mungkin dijawab sonta-sonta, yang ada nih. Lihat Islam, Pak. Lihat Islam. Kita ketika mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ada jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan, Pak, nggak ada kalimat salam terbaik dan yang benar kecuali assalamualaikum warahmatullahi. Apalagi pakai salam Pancasila, wis ora cetowi. Ya nggak ceton, apa masa ketemu orang Pancasila? Apa jawabannya coba? Masa akan jawab satu ketuhanan yang Maha Esa, dua. Misalnya saya mau mulai pengajian kayak gini, kemudian saya bilang Pancasila, ya. Jadi begitulah Pak sekalian ya. Maka Pak sekalian sekarang sudah mereka ingin merusak
dan menghancurkan, ingin mencampur adukkan, Pak. Jadi kalau yang dicampur adukkan tuh gado-gado, Pak, enak. Kalau gado-gado itu enak, Pak, campur aduk kabeh enak. Tapi kalau ajaran agama dicampur adukkan itu nggak enak jadinya. Lah oleh sebab itu Pak sekalian, nah yang terakhir apa sorry toladan terbaik dari Nabi Ibrahim itu kata Allah illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfironna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Contoh yang terbaik kata Allah apa? Illa, kecuali perkataannya Nabi Ibrahim yang akan memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa kedua orang tua Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Maka nggak boleh memohonkan ampunan kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Ya, ini yang meninggal Paulus Franciscus, diutus orang Indonesia dari Solo, perwakilan Indonesia datang ke Italia sana, ke Vatikan. Di depan jenazahnya angkat tangan. Wallahu alam ya, saya juga nggak tahu ya doanya apa. Allahumma firlahu warhamhu. Yang jelas itu nggak boleh, Pak. Walaupun ada yang nulis itu cuman ketok-etokan, itu dungo pada orang, tapi yang nggak tahu lah ya. Yang jelas, Pak, kalau kita mentakziahi orang-orang kafir, kita tidak boleh memohonkan ampunan kepadanya untuknya kepada dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia mati di atas nopo? Di atas kekafiran ya. Adapun hukum takziahnya para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh sekedar takziah saja, sekedar takziah ya, bela sungkawa itu boleh. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah keluarganya misalnya yang non muslim, nggak apa-apa takziah kata para ulama. Tapi kalau kemudian mudah-mudahan ya husnul khotimah, nggak boleh ya. Karena dia mati di atas kekafiran. Tapi sekali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semuanya. Dan mari nanti di tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah kita perbanyak amal-amal soleh kita, karena tidak ada amal soleh yang dilaksanakan dalam hari-hari yang lebih baik daripada amal soleh di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan kepada jamaah semuanya dan termasuk saya, jangan lupa nanti melaksanakan puasa Arafah ya. Monggo jenenganmu ikut yang wukuf, nopo ikut yang yang penting poso ya. Ini ributin tapi orang poso ya. Ono Pak ya, melu orang wukuf kok ono sing melu Mekah, ono sing jenengan poso ora lah itu ya. Ngerecoki tapi ora ya poso ya ono manusia nih. Insyaallah ora teko lah ya. Ya. Lah yang terakhir, Pak, bagi kita yang punya kemudahan dari Allah, jangan lupa ya untuk berudhiyah, berkorban ya. Bagi yang punya kemudahan, kemampuan, berkorbanlah, Pak, untuk memberikan daging dan makanan untuk saudara-saudara kita. Mungkin kita yang mampu, Pak, insya Allah kita sudah sering makan daging ya. Tapi mereka yang nggak mampu, Pak, mungkin makan dagingnya setahun sekali ya. Oleh sebab itu bagi kita yang mampu, mari kita berkurban untuk membersihkan jiwa kita. Dan terakhir, sebelum saya tutup, kita berdoa kepada Allah agar umat Islam yang melaksanakan ibadah haji tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan haji mereka menjadi hajjun mabrur wa dzanbun maghfur, amin ya rabbal alamin.
dan mudah-mudahan bagi kita yang belum berangkat ibadah haji, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.